Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Amelia Rinjani dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08A dengan NIM 201011012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi satelit dengan judul Pengaruh Pelemahan Sinyal Komunikasi Satelit karena Posisi Pergerakan Semu Matahari. Di sini ada yang pertama penjelasan tentang latar belakang, kemudian ada dari rumusan masalah, yang ketiga ada tinjauan teori, keempat kajian dan analisis, yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakangnya sendiri, saya akan menjelaskan tentang kebiasaan ketika menonton siaran televisi melalui satelit atau mengakses ATM yang menggunakan teknologi komunikasi satelit. Hal ini seringkali mengalami gangguan tiba-tiba yang disebabkan oleh sun outage. Sun outage terjadi ketika matahari berada di belakang satelit, menyebabkan pelemahan sinyal yang mempengaruhi berbagai layanan yang tergantung pada teknologi satelit. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga mempengaruhi efisiensi operasional dan keamanan transaksi keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sun outage serta solusi mitigasi yang efektif sangat penting. Kajian lebih lanjut mengenai prediksi dan mitigasi sun outage dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi risiko gangguan pada infrastruktur kritis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman akademis tetapi juga mendukung peningkatan sistem komunikasi satelit untuk mengatasi tantangan masa depan dalam teknologi satelit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak gangguan satelit yang terjadi di lokasi yang berdekatan dengan lintasan semu matahari? Yang kedua, apa saja teknologi yang terkait dengan gangguan akibat lintasan semu matahari? Yang ketiga, bagaimana tingkat gangguan akibat perbedaan energi antara sinar matahari dan energi satelit? Yang ketiga ada tinjauan teori. Di sini mempelajari satelit. Yang pertama adalah pengertian dari satelit sendiri. Satelit adalah alat elektronik yang mengorbit bumi, terbagi menjadi dua jenis, alam dan buatan. Fungsinya sebagai repeater yang menerima dan memancarkan sinyal microwave, memungkinkan siaran radio, televisi, dan data diterima di seluruh tempat yang dapat dijangkaunya. Yang kedua, pengertian dari matahari. Matahari adalah bintang pusat dalam tata surya yang menyediakan energi dan cahaya bagi planet-planet yang mengelilinginya termasuk bumi. Yang ketiga ada sun outage. Sun outage terjadi saat stasiun bumi, satelit, dan matahari berada dalam garis lurus tergantung lokasi dan sudut elevasi antena. Selanjutnya adalah revolusi bumi terhadap matahari. Hal ini adalah gerakan bumi yang mengelilingi matahari dalam sebuah lintasan berbentuk elips. Bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali revolusi mengelilingi matahari yang disebut sebagai 1 tahun. Selama revolusi ini, bumi mengalami perubahan musim karena perbedaan dalam pencahayaan matahari yang diterimanya, yang disebabkan oleh kemiringan sumbunya. Rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari membentuk dasar bagi konsep waktu dan kalender yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengenai kajian dan analisis. Di sini kita mempelajari tentang jaringan sistem komunikasi satelit yang merujuk pada struktur yang mencakup perangkat transmitter dan receiver yang berfungsi untuk mentransmisikan dan menerima data dalam jarak yang jauh. Satelit bertindak sebagai relay dan perantara yang mengirimkan data dan pengirim ke penerima dalam sistem tersebut. Selanjutnya mempelajari tentang siklus proses sinyal. Proses sinyal di sini pengiriman sinyal dan kembali ke penerima melibatkan penggunaan sebuah antena yang memancarkan sinyal dengan frekuensi 6 GHz menuju ke satelit. Setelah mencapai satelit, sinyal tersebut kemudian diubah dan diteruskan ke alat penerima dengan frekuensi 4 GHz. Ini merupakan bagian dari mekanisme dasar dalam sistem komunikasi satelit di mana antena bertindak sebagai pengirim dan penerima, sementara satelit berfungsi sebagai perantara yang menerima, mengubah, dan meneruskan sinyal ke tujuan yang dituju. Selanjutnya membahas tentang penghitungan waktu sun outage sendiri.
Di sini menggunakan formula atau rumus untuk waktu lokalnya sendiri pukul 12 kurang lebihnya dijumlah atau dikurangkan dengan bujur satelit dikurang bujur stasiun dikali 4 menit dibagi dengan derajat. Kemudian durasi sun outage-nya sendiri menggunakan formula atau rumus diameter matahari rata-rata dibagi dengan kecepatan angular matahari. Untuk letak geografis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga pergerakan semu matahari sebagai berikut. Apabila pada tanggal 21 Maret ada di ekuator bergerak ke belahan bumi utara selama 6 bulan dan di ekuator lagi 23 September yang ditempuh 23,50. 6 bulan berikutnya di belahan bumi selatan yaitu dari tanggal 23 September sampai 21 Maret berada di ekuator dan yang ditempuh 23,50. Pergerakan semu dihitung selama 7 hari atau 1 minggu maka setiap 1 minggu bergeser 1,980. Dengan demikian dibuat tabel untuk di belahan bumi selatan sebagai berikut. Untuk tabel gangguan di lokasi sesuai letak lintang geografis Indonesia 11 derajat selatan. Untuk tanggal dan bulan seperti yang terlampir. Untuk contohnya tanggal 23 September pergerakan semu matahari di ekuator atau di posisi 0 derajat, keterangan gangguannya ada. Sedangkan untuk pada tanggal dan bulan 31 Januari itu sudah melakukan pergerakan semu matahari di posisi 5,94 derajat dan keterangan gangguannya tidak ada. Dan keterangan gangguannya ada. Untuk keterangan gangguan yang tidak ada itu pada tanggal dan bulan 21 Oktober pergerakan semu matahari berada di 23,75 derajat dan keterangan gangguannya tidak ada. Untuk selanjutnya eh, tabel gangguan satelit di belahan bumi utara Indonesia ini tanggal dan bulannya pada tanggal 21 Maret itu pergerakan semu matahari di posisi 0 derajat, keterangan gangguannya tidak ada, sedangkan untuk contoh keterangan gangguan tidak adanya, tadi kan kita sudah menjelaskan yang ada. Untuk yang tidak ada itu pada tanggal 18 April, posisi pergerakan semu mataharinya di 23,75 derajat. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil pada presentasi kali ini adalah pergerakan semu matahari di wilayah Indonesia mengakibatkan gangguan sinyal antara jam 10 hingga 13.00 mengganggu layanan komunikasi satelit seperti siaran televisi dan internet. Sun outage terjadi saat matahari berada di belakang satelit, menyebabkan interferensi pada sinyal. Dalam merancang infrastruktur komunikasi satelit, perhatian pada sun outage penting untuk memastikan kelancaran layanan di masa depan. Upaya untuk memahami dan mengatasi dampak sun outage diperlukan demi kelancaran layanan komunikasi yang vital. Selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan pada pengerjaan tugas besar kali ini sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.